Charles. I fucking Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja yang bernama Eric. Di usianya yang masih belasan tahun, ia harus menghabiskan masa mudanya di dalam penjara. Pada hari pertamanya, Eric pun melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, hingga kemudian ia dijebloskan ke dalam selnya dan menempati sel yang telah ditentukan. Di dalam sel, Eric terlihat begitu depresi. Di sini, Eric tiba-tiba mengambil sesuatu yang ternyata itu adalah beberapa barang perlengkapannya untuk kebutuhan sehari-harinya di penjara. Namun uniknya, baru hari pertama Eric di penjara, ia malah mempergunakan beberapa barang kebutuhannya itu untuk dijadikan sebuah senjata. Eric menggunakan sikat gigi dan silet cukur untuk dijadikan sajam sebagai alat perlindungan diri. Ketika jam istirahat, Eric keluar dari kamar selnya untuk meminjam korek dari tetangga seberangnya. Akan tetapi, pria itu sama sekali tak menggubrisnya dan tidak meladeni Eric sama sekali. Akhirnya, waktu makan pun tiba. Eric langsung menuju ke sana dan mengantri untuk mengambil jatah makanannya. Saat giliran Eric telah tiba di tempat pengambilan makanan, Eric malah memperhatikan tahanan tersebut yang bertugas sebagai koki di bagian dapur penjara. Tak terima ditatap dengan mata sorot seperti itu, napi juru masak tersebut pun menyuruh Eric untuk segera pergi. Akan tetapi Eric yang tak kunjung pergi, dia pun akhirnya menjabani Eric untuk datang ke blok selnya dan mencari namanya, yaitu Jawir. Karena antrian yang dibuat macet oleh Eric, para sipir pun akhirnya turun tangan dan langsung menggiring Eric pergi ke kamar selnya. Di kemudian hari, saat Eric di lapangan, tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang yang bernama Neville. Neville memperingati Eric untuk segera menyelesaikan masalahnya apabila ia memiliki masalah dengan napi lain. Neville juga ingin Eric menghajarnya, bukan menjadi pecundang yang hanya bisa diam saja. Dan ternyata, Neville adalah ayah kandung Eric yang sudah lebih dulu dipenjara karena kasus nyolong mangga. Setelah dari lapangan, Eric memutuskan untuk beristirahat. Ia berusaha untuk tidur sebab dirinya tak memiliki teman sama sekali. Tetapi ketika Eric hendak berusaha untuk beristirahat, tetangganya yang pernah ia minta untuk meminjamkan korek tiba-tiba mendatanginya. Si tetangga yang mengetahui Eric napi baru dan melihat Eric tak punya teman, dia pun mengajaknya untuk bergaul. Tapi sepertinya Eric yang salah paham terhadapnya. Tiba-tiba Eric menghajar pria tersebut hingga ia tak sadarkan diri. Eric yang ketakutan, ia langsung menggendong pria tersebut dan membawanya ke UKS penjara. Namun, Eric hanya membawanya sampai pintu UKS dan langsung berlari ketakutan tanpa memberitahu petugas apa yang telah terjadi pada pria itu. Eric berlari ke selnya untuk melindungi dirinya sendiri karena ia sadar bahwa dirinya pasti akan ditangkap oleh para penjaga. Eric yang ketakutan dan terlihat begitu depresi, ia pun mematahkan kaki-kaki meja guna dijadikan senjata untuk melawan para penjaga. Sang kepala sipir kemudian membawa pasir untuk ditaburkan ke wajah Eric melalui jendela pintu. Stand against the back wall. Lalu setelah berhasil, mereka membuka pintu selnya dan langsung menyergapnya. Namun siapa sangka, Eric yang benar-benar menggila, ia mampu melawan para penjaga. Bahkan, ia berhasil menyandra salah satu sipir dan mengancam akan membunuhnya apabila mereka tak menutup pintu selnya. Setelah cukup lama bernegosiasi, Eric mengatakan bahwa ia menginginkan 2 buah roti selai dan sebuah helikopter. Buset dah, yang bener aja. Tanpa pikir panjang, kepala sipir menyepakatinya asalkan Eric mengikuti perintah mereka. Akhirnya, Eric melepaskan penjaga tersebut dan ia langsung diringkus. Eric dibawa ke sebuah tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki masalah dalam emosional mereka. Di sini seorang psikiater bernama Mervyn meminta para petugas untuk kembali ke posnya, sedangkan Eric akan dijaga olehnya sembari melakukan pemulihan.
Namun Eric yang mendengar hal itu, seketika ia langsung menyerang Mervyn. Eric yang benar-benar ganas akhirnya berhasil dikendalikan. Tetapi tetap saja Eric harus dihukum dan dimasukkan terlebih dahulu ke ruangan isolasi. Setelah mengamankan Eric, kemudian Mervyn dan beberapa petinggi penjara membahas tentang masa depan napi muda itu. Beberapa dari mereka ingin Eric segera dipindahkan ke penjara lain. Namun di sini Mervyn menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah solusi yang tepat. Sebagai psikiater, Mervyn ingin Eric tetap di sini dan dia akan mengurus Eric hingga mental serta emosinya bisa pulih. Akhirnya mereka langsung memanggil Eric untuk bernegosiasi. Di sana Eric diperingati, jika ia ingin keluar dari sel isolasi, maka jangan mengulangi kesalahan yang sama. Namun bila Eric melakukan satu kali lagi kesalahan, maka Eric akan ditambah masa hukumannya. Mendengar hal itu, Eric yang labil dengan emosionalnya, ia pun menjawab bahwa ia akan berusaha untuk lebih baik di bawah pengawasan Mervyn. Suatu hari, Neville yang benar-benar telah muak dengan perilaku Eric anaknya, dia pun langsung mendatangi kamar sel putranya. Ayahnya memperingatkan Eric bahwa remaja memang sulit menguasai emosinya. Namun ia ingin Eric untuk bersikap baik dan menjalani tanggung jawabnya di penjara ini. Jika tetap tak mau berubah, maka bukan tidak mungkin Eric akan terbunuh dengan cepat. Mendengar hal itu, Eric pun hanya terdiam. Ia lalu tiba-tiba menyinggung Neville tentang tanggung jawab seorang ayah. Namun Neville yang mendengar hal itu, ia malah langsung pergi. Seakan-akan ia menghindari perbincangan yang dapat mengungkit kembali kekelaman di masa lalunya. Setelah diperingati oleh Neville, Eric justru sama sekali tak berubah. Berhari-hari menjalani kehidupannya di penjara, ia malah semakin menjadi-jadi. Bahkan, ia pun mendatangi kamar sel Jawir dan mengacak-ngacak selnya ketika Jawir sedang tidak ada. Eric pun lalu mengambil korek milik Jawir, kemudian memberikannya kepada pria yang pernah ia pukuli. Eric pun kembali ke kamar selnya, sembari tertawa melihat Jawir mencari-cari pelaku yang telah mengacak-ngacak kamar selnya. Dan Jawir sibuk memeriksa setiap sel para tahanan untuk mencari korek gas miliknya. Di kemudian hari, Eric dibawa secara paksa oleh Neville. Ia dibawa untuk masuk mengikuti kelas Mervyn. Di sana Neville meminta kepada Mervyn untuk memperlakukan anaknya dengan tegas. Ia ingin Mervyn bisa mengubah jati diri dari Eric menjadi lebih baik. Tetapi tetap saja, Eric memiliki sikap yang sangat keras. Eric bahkan mengancam kepada penjaga supaya penjaga itu berhenti mengawasinya seperti anak kecil. Karena situasi telah tak kondusif, Mervyn akhirnya memutuskan untuk menyudahi kelas psikoterapinya. Berhari-hari kemudian, Eric yang sedang di kamar selnya, tiba-tiba ia diserang oleh beberapa pria yang menggunakan topeng yang berniat menghabisinya. Mereka menghajar Eric habis-habisan dan memasukkan kepala Eric ke dalam toilet. Keributan itu pun terdengar oleh para napi yang lain. Rekan-rekan Eric yang tergabung dalam kelas Mervyn pun langsung menghampirinya dan menolong Eric dari para pria misterius itu. Setelah mereka semua pergi, di sini rekan Eric pun memberitahu bahwa mereka akan menjaga dan melindungi Eric dari semua bahaya atas perintah dari Mervyn. Malam harinya, Eric kembali dihampiri oleh sang ayah. Di sini sang ayah menanyakan apa saja yang telah terjadi pada hari ini. Namun, Eric malah tidak memberitahu yang sebenarnya. Eric hanya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Keesokan paginya, saat Eric telah terbangun, sel miliknya tiba-tiba dibuka oleh Mervyn yang ingin mengajaknya untuk berkumpul dengan klubnya. Eric pun tersadar, pantas saja jika semua napi yang ada di kelas Mervyn semuanya dekat dengan Mervyn. Karena ternyata, seperti inilah cara Mervyn berusaha untuk melakukan pendekatan. Dalam pertemuan klub tersebut, Eric mulai merasakan ketentraman. Tetapi tiba-tiba, ada salah satu orang yang menyinggung Eric, yang menyalahkan Mervyn atas ajakannya memasukkan Eric ke dalam klub. Fucking dad. That was wrong. Di sisi lain, terlihat Jawir sedang menginstruksikan anak buahnya untuk kembali mengincar Eric. Kali ini, ia tak main-main. Jawir ingin Eric tewas hari itu juga. Akhirnya di sini terungkap bahwa 3 orang yang kemarin menyerang Eric menggunakan topeng ternyata adalah antek-anteknya Jawir. Sementara itu,
Eric tengah mendatangi blok sel ayahnya untuk mencari keberadaan sang ayah. Namun di kamar selnya, sang ayah tidak ada, melainkan hanya ada rekan dari ayahnya. Di sini Eric pun diminta untuk masuk dan menyuruh Eric untuk menunggu sejenak. Hingga tak lama kemudian, sang ayah pun datang. Di sana sang ayah keheranan, ada apa Eric mendatanginya? Eric pun menjawab bahwa ia cukup lelah dengan tuntutan sang ayah yang memintanya untuk berubah. Eric tak bisa menjalani kehidupan seperti ini dan ingin menjalani hidup sesuai jati dirinya sendiri. Mendengar hal itu, sang ayah pun hanya bisa terdiam dan benar-benar tak mengerti dengan tujuan hidup anaknya. Sore itu, saat Eric sedang mandi sembari menikmati hangatnya shower yang mengguyur badannya, tiba-tiba ia didatangi seseorang yang langsung mencekiknya. Eric begitu tak berdaya dan ia sangat kelelahan. Namun saat lawannya lengah, Eric langsung membalikkan keadaan. Eric pun menanyakan dengan tegas, siapa yang telah menyuruhnya? Si pria yang kehabisan energi, dia pun akhirnya menjawab bahwa yang telah menyuruhnya adalah Jawir. Tanpa basa-basi, Eric langsung mencari Jawir yang saat itu tengah berteleponan dengan seseorang. Eric menghajarnya dan membawanya ke dalam sel. Di sana ia menyayat pipi Jawir menggunakan sebuah cutter. Hingga kemudian Eric bertanya, apa maksud dan tujuan Jawir menyerang dirinya dengan menyuruh orang lain? Ia ingin tahu pada siapa Jawir bekerja. Sayangnya, Jawir tak memberitahu namanya. Namun ia memberitahu ciri-cirinya bahwa pria yang telah menjadi bosnya, salah satu napi yang memiliki rambut panjang, memiliki janggut dan juga kumis yang nyerepet. Akhirnya, Eric langsung mendatangi setiap sel dan mencari orang yang memiliki ciri-ciri seperti disebutkan oleh Jawir. Setelah mendatangi setiap blok sel, Eric akhirnya mendapati pria itu yang ternyata sedang berbincang dengan sang ayah. Melihat kedatangan Eric yang penuh emosi, Neville sang ayah pun langsung menahannya. Ia bertanya, apa yang telah terjadi? Eric langsung menjelaskan bahwa ia telah diserang oleh Jawir, dan Jawir memberitahu bahwa pria tersebutlah yang telah menyerangnya. Mendengar penjelasan Eric, pria itu mengiyakan bahwa yang dikatakan Jawir benar. Di sini dia meminta waktu kepada Eric untuk berbincang empat mata dan meminta Neville pergi. Don't agitate me. Di dalam selnya, dia mengajak Eric bermain catur sembari memberinya sedikit teguran. Dia meminta Eric untuk menjaga emosinya. Dia tidak ingin jika ada keributan setiap hari di wilayahnya. Ia tahu Eric memiliki jiwa pemimpin yang sangat besar. Namun apabila Eric ingin menguasai penjara, Eric harus melewati dirinya dulu. Ternyata, pria tersebut adalah penguasa penjara ini yang sudah muak dengan Eric. Sebab Eric sudah sering membuat keributan, apalagi dia sebagai napi baru. Starred up means you're a leader. I'm alright about you, Eric. You remind me myself when I was your age. Seusai Eric pergi, Jawir pun datang. Dia meminta maaf karena telah mengacaukan semuanya. Tapi pria mata Cina itu mengatakan agar sebaiknya Jawir bertobat, karena besok Jawir tidak akan pernah untuk melihat matahari lagi. Setelah kejadian itu, Eric menjadi lebih giat mengikuti kelas Mervin tanpa bermalas-malasan. Bahkan, Eric pun mulai mau membuka dirinya. Eric menceritakan bahwa terkadang ia sering menjadi seorang pengecut. Maka dari itu, ia selalu berusaha membuktikan kepada orang lain bahwa dirinya adalah seorang jagoan dengan cara menghajar mereka masing-masing. Dan kini, Eric menyadari bahwa emosi dan kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Suatu hari, Eric yang kini mulai membaik, dia berusaha menenangkan rekan-rekannya yang terlibat perselisihan akibat beda pilihan presiden. Namun meskipun begitu, ada suatu permasalahan yang tak bisa Eric selesaikan sendiri. Salah satunya adalah permasalahan dengan ayahnya, di mana saat itu Neville semakin kesal dengan anaknya. Setelah tahu kemarin sang anak memiliki permasalahan dengan si penguasa penjara, Neville berusaha memberi pelajaran kepada anaknya dengan mengajak Eric berkelahi. Awalnya, Eric menolaknya. Tetapi karena Neville terus menyerangnya dan membuat ia emosi, akhirnya Eric melawan. Tell what you are, mate. A fucking prison poof. Ia menghajari ayahnya sendiri hingga Neville tak berkutik. Sang ayah pun mengakui kalau anaknya kini semakin kuat dan pantas saja jika dia memiliki hasrat untuk menguasai penjara. Setelah itu, sang ayah pun langsung kembali ke kamar selnya dengan wajah berdarah-darah. Namun saat Eric mengejar sang ayah ke blok selnya, ia tiba-tiba dihentikan oleh Liu Han, si penguasa penjara.
Di sana, Liu Han yang tidak tahu apa-apa perihal perkelahian antara Eric dengan ayahnya, ia pun menegur Eric. Kenapa Eric lagi-lagi menggunakan emosinya? Padahal, kemarin dirinya sudah memperingatkan Eric agar mengontrol emosinya. Namun mengapa Eric masih melakukan hal itu lagi? Di sini Eric yang merasa Liu Han telah ikut campur dan selalu mengurusi hidup orang lain, ia pun mencoba memberi pelajaran terhadap pria tersebut. Terjadilah kerusuhan di mana Neville dan Eric sama-sama dibawa ke ruangan isolasi. Sebab luka yang ada di wajah Neville membuat para penjaga mengira bahwa Neville telah membuat keributan. Beberapa hari kemudian, setelah cukup lama di dalam sel isolasi, Neville tiba-tiba ditolong oleh salah satu penjaga yang sering ia suap. Diketahui, Neville bekerja sama dengan sipir tersebut untuk melancarkan bisnis narkopskinya. Jadi, selama ini Neville dipenjara karena ia adalah mafia narkopski, bukan karena kasus nyolong mangga. Di sana Neville pun dibebaskan. Namun tiba-tiba, ya, Neville menghajar sipir tersebut hingga tepar saat itu juga. Di tengah situasi menegangkan tersebut, setelah berhasil keluar, Neville langsung pergi mendatangi kamar Liu Han. Sementara itu, Eric yang sendirian di dalam ruangan isolasi, tiba-tiba ia dihampiri oleh beberapa sipir yang langsung menyiksanya habis-habisan. Sementara, di antara perbincangan antara Liu Han dengan Neville, mereka terlibat perselisihan. Bahkan, Liu Han mengeluarkan sebuah cutter untuk menyerang Neville. Neville yang berhasil membalikan keadaan. Ia pun berniat menghabisi Liu Han. Tetapi Liu Han tiba-tiba mengatakan bahwa sebaiknya Neville menyelamatkan anaknya, sebab Eric sedang diserang oleh beberapa sipir. Dan benar saja, di dalam ruang isolasi, Eric tengah disiksa dengan digantung oleh para penjaga sipir. Beruntung Neville datang di waktu yang tepat. Ia masih memiliki kesempatan untuk menolong putranya. Neville yang kesetanan, ia langsung menghajar para penjaga itu dan dengan cepat menyelamatkan nyawa Eric. Di sini Eric sudah tak sadarkan diri yang membuat sang ayah begitu lemas. Sang ayah terus menyadarkannya dengan penuh kasih sayang, berharap Eric masih bisa diselamatkan. Hingga tak diduga, Eric pun akhirnya kembali tersadar yang membuat Neville benar-benar berterima kasih. Eric masih bisa hidup atas izin dari sang pencipta. Maksudnya pencipta film kan bang, si sutradara. Tapi meskipun begitu, mereka berdua mendapatkan konsekuensi, yang mana Neville dipindahkan dari penjara itu dan dipisahkan dengan putranya. Sementara Eric tetap berada di penjara tersebut dengan menjadi penguasa baru, sebab Liu Han telah tewas di tangan sang ayah. Namun betapa disayangkannya, Eric harus menerima fakta bahwa dirinya mendapat masa hukuman tambahan selama 25 tahun. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan hantam dulu tombol subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kamsyah.